Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berhadapan dengan Ketua Hun Tiong Haumo. Akankah terjadi pertarungan dahsyat di antara mereka? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Satu jotosan melabrak dada Wiro Sableng. Pendekar ini terpental sampai satu tombak. Darah kental kelihatan meleleh di sebelah bibirnya. Melihat ini, Koan-Koan jadi bergeming. Jika sampai Wiro kalah oleh ketuanya, pastilah dia bakal celaka pula. Dia melirik pada saudara-saudaranya. Sampai saat itu, mereka masih tertegun dalam kebimbangan. Melihat serangannya berhasil, Ketua Hun Tiong Haumo kembali melabrak ke depan. Sosok tubuhnya tak kelihatan. Kali ini, Wiro bertindak gesit karena ternyata lawan memiliki ilmu yang disebut Pek Pian Mo Ing atau 100 bayangan iblis. Hal ini diketahui Wiro dari Koan-Koan. Untung saja dia telah mendapat tambahan kekuatan, tenaga dalam, dan ginkang dari orang tua misterius yang berjuluk pendekar pedang akhirat Long Sam Kun itu. Kalau tidak, pastilah dia bakal celaka. Mengingat si orang tua tersebut, setelah menelan sebutir obat, Wiro segera hadapi musuhnya dengan jurus silat yang pernah dipelajari dari kakek itu, yakni jurus yang bernama Chip Hian Jai Hong atau tiba-tiba muncul pelangi. Ketua Hun Tiong Haumo itu tersurut saking kagetnya ketika menyaksikan lawannya keluarkan jurus tersebut, bahkan kemudian mendesaknya dengan jurus yang dikenalnya bernama Lon Han Qian Yao atau malaikat menundukkan siluman. Betebah, suruh Ketua Hun Tiong Haumo selain menyambut dengan jurus Pit Bun Ki Hek atau menutup pintu menolak tetamu. Meskipun dia tahu jurus tersebut tak mungkin sanggup menangkis serangan lawan. Hei, ada sangkut paut apa kau dengan pendekar pedang akhirat? Ayo, lekas jawab. Ini jawabanku, kata Wiro pula dan mainkan jurus terakhir setelah dua jurus pertama sanggup menghantam Ketua Hun Tiong Haumo yang tangguh itu. Jurus ketiga ini bernama Kui Go Siki atau setan meratap, malaikat menangis. Sang dewi merasakan pemandangannya tertutup dan sebelum dia sempat menjatuhkan diri, dua buah pukulan telah menghantam di tubuhnya. Membuatnya tak ampun terguling-guling di lantai, tapi hebatnya segera pula bangkit berdiri, meskipun dengan terhuyung-huyung dan muka pucat yang menandakan dia terluka di dalam. Dewi Siluman Harimau itu tiba-tiba berteriak garang. Dua tangannya bergerak ke pinggang, dan sesudah itu hampir tak kelihatan kapan dia melemparkannya 10 piau emas beracun berbentuk kepala harimau meluncur pesat ke arah Wiro. Dari Koan-Koan, Wiro sudah mengetahui kehebatan senjata rahasia ini. Jangankan sampai menancap di tubuh, sedikit saja kulit sampai kena diserempet, pastilah korbannya akan meregang nyawa. Karenanya, tanpa tunggu lebih lama, Wiro segera lepaskan pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Kehebatan pukulan ini membuat geger. Bukan saja ke-10 piau emas beracun mencelat mental, tapi sebagian langit-langit gedung
dan sebagian dinding amblas. Sedang lebih ke atas lagi, atap bangunan ambruk, salah satu tiang besar patah. Gedung yang berlapiskan emas itu bergetar dahsyat, laksana diguncang gempa. Koan-koan, Peklan dan murid-murid Dewi Siluman jatuh berkaparan di lantai. Sedang Wiro dan sang Dewi sendiri tergontai-gontai untuk beberapa lamanya. Wajah sang Dewi sepucat kertas kini. Jika pemuda asing itu tidak lekas dapat dibunuhnya, pasti dia bakal celaka, pikirnya. Maka diputuskannya untuk mengeluarkan ilmu simpanannya yang terakhir, yakni ilmu siluman atau ilmu sihir Hwatsu, yang selama ini tak satu orang pun sanggup menandinginya. Koan-koan begitu melihat mulut gurunya berkomat-kamit dan sepasang matanya laksana dikobari nyala api dengan ilmu menyusukan suara, segera memberi peringatan. Awas, dia akan segera mengeluarkan ilmu sihir silumannya. Hati-hati. Dengar ini, Wiro segera cabut kapak naga geni 212. Namun sebelum dia sempat mempergunakan, di depan sana, Ketua Hun Tiang Homo sudah membentak. Naik! Wiro merasakan kedua telapak kakinya tidak lagi menginjak lantai. Tubuhnya perlahan-lahan naik ke atas. Dengan sekuat tenaga, dia coba bertahan. Satu pukulan sakti, yakni pukulan sinar matahari, dilepaskannya ke arah lawan. Kemudian menyusul dia kiblatkan senjatanya. Namun dua serangannya itu hanya mengenai tempat kosong dan merusak gedung yang bagus itu. Sedang lawannya sendiri sudah lenyap dari hadapannya. Ketika Wiro berpaling ke kiri, segulung asap membuntal ke arahnya. Sedetik kemudian, asap itu berubah menjadi satu makhluk raksasa, badan manusia berbulu sedang, kepala harimau, bertampang ganas dengan taring-taring luar biasa besarnya. Binatang ini menggerang. Bangunan itu terasa bergetar. Koan-koan serta gadis-gadis lainnya sama-sama menjauhkan diri dengan perasaan ngeri. Pemuda itu takkan sanggup memusnahkan ilmu siluman dari ketua. Bisik si hitam Ling-Ling dengan menggigil. Rampas kapak itu. Dewi Siluman Harimau memberi perintah pada makhluk sihirnya. Makhluk ini kembali menggereng dan sekali dia bergerak, kapak naga geni 212 di tangan Wiro sudah kena dirampas. Wiro memukul dengan pukulan, segulung ombak menerpa karang. Namun pukulan itu seolah-olah lewat di tempat kosong, tidak menimbulkan apa-apa pada diri manusia raksasa kepala harimau. Wiro keluarkan keringat dingin. Celaka sekarang, mampuslah aku, keluh pendekar ini. Dan kembali terdengar Ketua Hun Tiang Homo memberikan perintah. Bunuh dia dengan kapak itu. Makhluk sihiran itu menggereng dan mengangkat tangan kanannya yang memegang kapak tinggi-tinggi. Wiro melompat selamatkan diri, saya lepaskan pukulan sinar matahari. Tapi tak mempan, dan dalam pada itu tangan kiri raksasa kepala harimau itu telah mencengkram pundaknya hingga dia tak bisa berkutik lagi. Ketua Hun Tiang Hongmo tertawa meninggi. Bunuh! Teriaknya. Kapak naga geni 212 membacok turun ke arah batok kepala Wiro Sablong. Celaka, betul-betul aku mampus juga akhirnya. Wiro cuma bisa membatin demikian dan tutupkan mata siap menerima kematian dengan tabah. Justru di saat yang amat kritis itu terdengar suatu suara berseru. Xiao Eng, ilmu menakuti anak-anak apakah yang kau keluarkan ini? Selarik sinar biru yang dingin melesat dari atas reruntuhan atap. Makhluk kepala harimau menggereng. Kapak naga geni 212 lepas dari tangannya dan detik itu pula sosok tubuhnya lenyap punah. Jika ada orang yang paling kaget di tempat itu, maka manusianya adalah Ketua Hun Tiang Homo sendiri yang tadi dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Xiao Eng. Wiro juga kaget dan buka sepasang matanya lebar-lebar.
sesosok tubuh kurus, kering, macam jerangkong, dilihatnya melayang turun dari panglari dan segera dikenalinya. Pemuda ini kontan berteriak, "Konciape!" Ternyata, orang yang barusan melompat dari atas langit-langit ruangan bukan lain adalah kakek-kakek sakti bertubuh kurus kering macam jerangkong yang tempo hari secara kebetulan pernah ditoleng oleh Wiro dari ruangan batu di mana dia disekap. Dia yang dikenal dengan pendekar pedang akhirat Long Sam Kun. Melihat munculnya si kakek di tempat itu, kaget Dewi Siluman bukan kepala. Dia sudah tahu kalau kakek itu terlepas dari penjara batu di mana dia disekap selama bertahun-tahun. Namun adalah tidak diduganya sama sekali kalau dia akan muncul di situ demikian cepatnya. Apa yang terjadi selanjutnya dengan kehadiran pendekar pedang akhirat? Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh ya, bagi para kisanak yang ingin membaca novel Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.